Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama dengan saya di sini melalui video tutorial ini. Kali ini saya masih mau melanjutkan pembahasan dari materi akuntansi keuangan menengah. Topik yang mau kita ambil pada hari ini adalah kita mau membahas laporan arus kas. Kalau sebelumnya saya sudah mengupload beberapa video mengenai laporan arus kas, mulai dari teori, contoh kasus metode langsung, dan metode tidak langsung. Namun kali ini saya mau membahas dari apa yang ada di buku Intermediate Accounting Smith-Skousen, contoh soal kasus 625. Kita mau membahas bagaimana menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Dari sini saya mengucapkan selamat menonton, selamat belajar bersama dengan saya melalui video tutorial ini. Namun apabila sahabat akuntansi merasa bahwa video ini bermanfaat bagi sahabat akuntansi sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video tutorial lainnya yang bisa saya hasilkan. Nah, kita langsung saja membahas materinya. Soal yang disajikan di 624 buku Intermediate Accounting Smith-Skousen bahwa PT Laforgue telah memberikan informasi mengenai laporan posisi keuangannya, laporan posisi keuangan komparatif untuk tahun 20X0 dan 20X1. Di sini sudah disajikan mulai dari kas, piutang, dan seterusnya sampai liabilitas dan ekuitas. Dan informasi lainnya mengenai laporan laba rugi di sini sudah disajikan, ada penjualan, beban pokok penjualan, dan seterusnya hingga laba bersih sebesar 70.000. Sebagai informasi tambahan, selama periode berjalan aset tetap dengan harga perolehan 330.000 dijual pada nilai buku 200.000. Berarti dijual pada nilai bukunya ya. Kalau asetnya 330, nilai bukunya 200.000, berarti akumulasi depresiasinya sebesar 130. Oke, yang kedua, dividen tunai yang dibayarkan selama periode berjalan adalah Rp75.000 dan semua hutang merupakan transaksi pembelian persediaan. Dan satu lagi, peralatan dan tanah dibeli secara tunai. Tugas kita sekarang diminta untuk menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Nah, tahap awal yang harus kita siapkan adalah format standar, bahwa format laporan arus kas itu kita buat ada 3 bagian. Satu, arus kas dari kegiatan operasi, yang kedua arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Namun sebelum itu, tolong diingat bahwa setiap kali kita membuat laporan keuangan, ada 3 baris di atas ya. Yang pertama adalah nama perusahaan, yang kedua judul laporan, dan yang ketiga masalah penanggalan ya. Kalau laporan arus kas berarti untuk tahun atau untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1. Nah, berikutnya kita coba memasukkan angka-angka untuk aktivitas operasi ya. Ini kita isikan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, coba kita hitung berapa kas yang kita terima. Kita mulai dari yang kita terima dulu, baru yang kita keluarkan ya. Kas yang kita terima dari pelanggan, mari kita hitung. Coba kita lihat dari pelanggan tentu ada hubungannya dengan penagihan piutang usaha. Nah, coba kita lihat saldo awal piutang usaha dari laporan posisi keuangan bahwa tahun 20X0 saldo awalnya adalah 250.000. Kemudian kita tambahkan piutang usaha, itu bertambah karena ada penjualan kredit ya. Oleh karenanya total penjualan selama periode berjalan kita coba ambil dari laporan laba rugi bahwa total penjualan adalah 1.300.000, sehingga kita pindahkan, dan inilah piutang yang siap untuk ditagih ya. 1.550 ya, 1.550. Oke, kemudian kita lihat saldo akhir piutang usaha dari laporan posisi keuangan. Diketahui bahwa saldo akhirnya adalah 200.000,
Sehingga kita bisa melihat bahwa yang benar-benar tertagih selama periode berjalan adalah 1350. Dan inilah merupakan cash inflow kita ya, diterima dari pelanggan sebesar 1350. Yang berikutnya kita mau melihat pembayaran atau pengeluaran-pengeluaran yang tunai. Yang pertama itu kita lihat pembelian persediaan ya. Berapa uang tunai yang kita keluarkan hanya untuk pembelian persediaan. Oke, caranya kita lihat dari penghitungan persediaan. Yang pertama coba kita lihat saldo akhir persediaan. Ini kita ambil dari laporan posisi keuangan. Diketahui bahwa saldo akhirnya adalah 125.000. Kita pindahkan. Kemudian coba kita hitung yang terjual. Yang terjual adalah Rp880.000. Sehingga boleh kita katakan bahwa persediaan tadinya yang siap untuk dijual, dari sini kita bisa lihat ya, ini saldo akhir 125, yang terjual 880, berarti sebelumnya ada tersedia untuk dijual adalah sebesar 1005. Nah, coba kita lihat di awal periode ternyata saldo awal persediaan itu kita lihat dari laporan posisi keuangan ada sebesar 95.000. 95.000 berarti total bersih pembelian kita selama periode berjalan adalah 910.000. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 910.000 ini semua sudah kita bayar dengan tunai? Belum tentu. Bisa saja ada yang sudah kita bayar dan ada juga hutang yang sebelumnya sudah hutang karena terjadi pembelian yang harus kita bayar di periode sebelumnya. Oke, coba kita lihat. Pembelian tentu ada hubungannya dengan hutang ya. Oke, coba kita lihat hutang usaha pada saldo awalnya. Ini kita lihat di laporan posisi keuangan ada sebesar 50.000. Kemudian hutang itu bertambah karena ada pembelian. Coba kita lihat pembelian itu ada 910.000, tadi sudah kita hitung 910.000. Sehingga total hutang kita yang harus kita bayar adalah 960.000. Kemudian kita lihat hutang akhir, hutang usaha di akhir periode itu ada sebesar 75.000. Sehingga yang benar-benar kita lunasi, kita keluarkan uang untuk membayar hutang adalah sebesar Rp885.000. Dan ini kita pindahkan bahwa kas yang dibayarkan untuk persediaan adalah sebesar Rp885.000. Nah, mengapa ini di dalam kurung? Karena itu adalah pembayaran ya, berarti uang keluar, berarti ini adalah penurunan kas ya. Oke, yang kedua beban administrasi dan umum. Mari kita lihat beban administrasi dan umum tadi sudah ada tercatat 240.000. Berarti ini kita pindahkan 240.000. Kemudian kita lihat beban bunga ya. Beban bunga ternyata beban bunga itu harus kita hitung ulang karena sebelumnya ada hutang bunga. Tadinya hutang bunga saat di awal periode itu ada sebesar 8.000. Kemudian beban bunga selama periode berjalan itu ada sebesar 15.000. Kita ambil dari laporan laba rugi, sehingga hutang bunga, maaf ini hutang bunga ya. Ini hutang bunga. Hutang bunga yang siap untuk dibayar adalah 23.000. Kemudian kita lihat saldo akhir di 31 Desember hutang bunga itu tinggal sebesar 10.000. Berarti sisanya sudah dilunasi. Berarti pembayaran tunai itu ada sebesar 13.000. Oleh karenanya beban bunga yang kita bayar tunai yang berhubungan dengan arus kas adalah sebesar 13.000. Nah, kita lihat ini semua negatif. Kenapa? Karena ini adalah pengeluaran kas ya, penurunan kas ya. Oke, kemudian beban PPh sama halnya. Ternyata sebelumnya ada hutang PPh ya. Hutang PPh kita lihat dari laporan posisi keuangan bahwa sebelumnya ada hutang PPh sebesar 107.000. Berarti ini kita masukkan dan kemudian kita hitung beban PPh selama periode berjalan. Itu kita lihat dari laporan laba rugi ada sebesar Rp35.000. Sehingga beban PPh yang siap yang harus kita bayar adalah 142.000.
Sementara di 31 Desember bahwa saldo akhir hutang PPH adalah 90.000, berarti PPH yang dibayar tunai adalah sebesar 52.000. Dan ini kita pindahkan 52.000, berarti ada penurunan kas sebesar 52.000 untuk membayar beban PPH. Nah, kalau tidak ada lagi, coba ini kita jumlahkan. Berarti total kas yang dibayarkan untuk keempat ini adalah sebesar 1190. Tadinya ada yang diterima sebesar 1350, berarti ada sisanya sebesar 160, ada bertambah ya. Berarti kas kita bertambah dan ini positif ya. Nah, ini udah kita pastikan aktivitas operasi menghasilkan kenaikan arus kas sebesar 160.000. Nah, yang kedua kita mau menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Oke, dari investasi apa saja? Coba kita lihat. Yang merupakan penerimaan itu karena ada penjualan aset ya. Penjualan aset berapa? Coba kita lihat. Tadi dari informasi tambahan bahwa kita menjual aset sebesar 200.000, berarti uang tunai yang kita terima adalah 200.000. Kemudian pengeluaran kita untuk pembelian aset. Nah, ini coba kita hitung dulu, karena di laporan posisi keuangan saldo awal dan saldo akhir aset itu berbeda, kemungkinan ada penambahan atau pengurangan ya. Nah, kita lihat saldo akhir aset di 31 Desember ternyata itu 1019.000. Kemudian sebelumnya itu ada aset yang terjual dengan harga perolehan sebesar Rp330.000. Berarti saldo aset sebelum ada yang terjual itu adalah sebesar 1349 ya. Kemudian kita lihat ada saldo awal aset itu sebesar 1 juta, berarti ada kenaikannya, saldo awalnya 1 juta, kemudian sebelum terjual itu ada 1349, berarti ada sebesar 349.000 yang merupakan pembelian aset. Tadi di informasi tambahan bahwa pembelian aset juga yang dibayar dengan tunai. Oleh karenanya 349 kita pindahkan, ini negatif karena merupakan pengeluaran. Penjualan aset positif karena ada penerimaan kas atau kenaikan kas. Nah, kalau tidak ada lagi, berarti ini kita jumlahkan. Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah sebesar 149.000. Nah, yang ketiga kita harus menghitung aktivitas pendanaan. Oke, apa-apa saja arus kas yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan? Oke, yang pertama kita lihat hutang obligasi. Tolong diingat kembali bahwa yang berhubungan dengan pendanaan adalah liabilitas jangka panjang dan ekuitas ya. Oke, dari liabilitas jangka panjang ada hutang obligasi. Berapa kenaikannya atau penurunannya? Mari kita hitung ya. Tadinya hutang obligasi sebesar 77.000, sekarang menjadi 117.000, berarti ada kenaikan sebesar 40.000. Kalau hutang bertambah berarti ada uang yang kita terima ya. Oleh karenanya yang 40.000 ini kita buat positif ya, berarti ada pemasukannya. Yang kedua, kenaikan modal saham. Coba kita lihat, tadinya modal saham itu 300.000, sekarang menjadi 338, berarti ada kenaikan sebesar 38.000. Nah, sama halnya dengan hutang obligasi tadi, bahwa ini ada kenaikan modal saham, berarti ada saham yang ditambah atau dijual ke pemegang saham atau para investor lain, berarti ada pemasukan kas atau kenaikan kas sebesar 38.000, sehingga dia positif ya. Nah, pembayaran dividen berapa yang dibayarkan? Coba kita lihat tadi dari informasi tambahan bahwa dividen itu adalah sebesar 75.000 ya. Kalau misalnya ini tidak diberitahu, berarti kita bisa menghitung saldo awal, saldo laba, ditambah dengan ada laba bersih, dikurangi dengan saldo akhir, maka pembayaran dividen juga bisa kita hitung. Nanti adik-adik sekalian coba tes ya, bahwa pembayaran dividen dari penghitungan saldo laba harus sama sebesar 75.000. Nah, oleh karenanya ini kita pindahkan, dan karena ini pengeluaran maka dia adalah negatif ya, negatif dia, berarti kita kurangnya ada penurunan kas.
Kalau tidak ada lagi, berarti ini kita jumlahkan. Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah sebesar 3.000. Nah, kalau tiga-tiganya sudah selesai, maka coba kita melengkapi laporan arus kas ya. Yang pertama tadi dari aktivitas operasi ada kenaikan sebesar 160.000. Kemudian dari aktivitas investasi ada penurunan sebesar 149.000. Dan dari aktivitas pendanaan ada kenaikan sebesar 3.000. Maaf, ini harusnya aktivitas pendanaannya ada kenaikan 3.000, sehingga total keseluruhan 160.000 kurang 149 tambah 3.000 berarti ada kenaikan arus kas sebesar 14.000. Nah, coba kita lihat saldo awal kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan, bahwa saldo awal kas itu ada sebesar 16.000, sehingga ini kita pindahkan 16.000. Sementara pada periode berjalan ada bertambah sebesar 14.000, berarti saldo akhirnya adalah 30.000. Nah, tugas kita harus memastikan bahwa saldo 30.000 ini harus sama dengan yang ada di laporan posisi keuangan, saldo akhir di laporan posisi keuangan. Apabila ini tidak sama, maka tugas kita katakan belum berhasil, masih salah, dan kita harus cek hingga mendapatkan angka yang sama. Nah, coba kita lihat laporan posisi keuangan. Saldo kas per 31 Desember 2001 adalah 22.000 dan hasil perhitungan kita adalah 30.000, berarti ada selisih 8.000. Berarti penghitungan kita salah, laporan arus kas yang kita sajikan adalah salah ya. Oleh karenanya kita harus telusuri hingga mendapatkan hasil yang benar. Ya. Oke, di sini kita boleh sebutkan gagal dan tidak berhasil ya. Nah, tugas kita harus menelusuri selisih yang 8.000 itu kira-kira di mana. Nah, coba kita teruskan ya. Tadi ada selisih 8.000. Perhatikan bahwa terjadi selisih 8.000, sehingga kita harus mencari kira-kira di mana terjadi selisih ya. Kalau melihat data di laporan posisi keuangan, kemungkinan selisih terjadi karena ada salah penghitungan pada beban dibayar di muka. Nah, kita lihat ini 8.000 ini beban dibayar di muka. Nah, mungkin belum kita adjust yang berhubungan dengan pembayaran tunai, biaya administrasi dan umum. Ini terlihat dari selisih kenaikan beban dibayar di muka sebesar 8.000, kemungkinannya ada di sini. Nah, coba kita telusuri beban administrasi dan umum ada hubungannya dengan beban dibayar di muka. Tadinya di sini tercatat 240.000. Apakah kas yang sesungguhnya adalah 240.000? Mari kita hitung ya. Oke, coba kita lihat saldo akhir beban dibayar di muka ya. Ini kita lihat dulu dari laporan posisi keuangan bahwa saldo akhirnya adalah 18.000 dan beban yang dibayarkan selama periode berjalan itu kita lihat dari laporan laba rugi ada sebesar 240.000, sehingga beban administrasi dan umum yang belum terrealisasi itu tadinya adalah 258.000. Nah, ternyata di awal periode beban dibayar di muka itu bersaldo 10.000, sehingga beban administrasi umum yang benar-benar dibayar tunai adalah 248.000, dan ini kita pindahkan ke beban administrasi dan umum ya. Dari sini sudah bisa kita lihat kemungkinan kita benar, karena tadinya di sini adalah 240.000 ya. Sekarang ternyata penghitungan kita adalah 248.000. Nah, yang sudah kita hitung, beban bunga tadi sudah kita hitung 13.000, beban PPA 52.000, berarti total kas yang dibayarkan itu adalah 1198, sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 152. Nah, kalau ini sudah selesai, coba kita sajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang barusan kita hitung adalah ada kenaikan kas sebesar 152.000. Kemudian dari aktivitas investasi ada penurunan sebesar 149, dan dari aktivitas pendanaan ada kenaikan sebesar 3.000, sehingga arus kas bersih dari ketiga aktivitas itu ada kenaikan sebesar 6.000.
Nah, kalau kita lihat saldo awal kas dan setara kas, kita lihat dulu di laporan posisi keuangan bahwa saldo awal kas itu ada 16.000, sehingga saldo akhir yang seharusnya adalah Rp22.000. Nah, sama seperti tadi, kita harus cek apakah angka ini sudah sama dengan yang tersaji di laporan posisi keuangan. Mari kita lihat, ternyata saldo akhir kas di 2001 adalah 22.000 dan angka ini adalah sama. Berarti dapat kita katakan bahwa tugas kita adalah berhasil, dan untuk itu kita layak diberikan jempol. Demikian adik-adik sekalian, penyajian laporan arus kas dengan metode langsung yang bisa saya sajikan. Dari sini saya mengucapkan terima kasih buat perhatian adik-adik, kebersamaan adik-adik, dan sudah mau menonton video ini hingga akhir. Dan sampai bertemu di materi pembahasan lainnya. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video tutorial lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan apabila adik-adik punya sahabat-sahabat akuntansi lainnya yang ingin belajar bersama-sama dengan kita dengan belajar melalui video tutorial ini, jangan lupa klik tombol share dan bagikan video ini kepada mereka agar semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan belajar melalui video tutorial ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, salam akuntansi, dan tetap semangat.